Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GPD El Shaddai Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Amin. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari Amsal pasal 17 ayat 11. Amsal pasal 17 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Dikatakan orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema orang durhaka. Durhaka artinya ingkar terhadap perintah, baik itu perintah Tuhan, baik itu perintah orang tua, dan lain sebagainya. Jadi orang durhaka itu orang yang ingkar terhadap perintah, orang yang tidak melakukan perintah, orang yang tidak setia. Orang durhaka, orang yang tidak setia, orang yang membangkang, pemberontak, tidak taat kepada otoritas. Itu orang durhaka, tidak mau tunduk kepada otoritas, tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan. Itulah orang durhaka. Dan di dalam Amsal 17 ayat 11, kalau kita membaca dari terjemahan lain, terjemahan literal, dikatakan orang yang jahat hanya mengupayakan pemberontakan, maka utusan yang kejam dikirim menghadapinya. Jadi orang durhaka itu orang yang memberontak, orang durhaka itu orang yang jahat, orang yang mengupayakan, orang yang berusaha untuk memberontak, orang yang selalu menentang, membangkang kepada atasannya, kepada pimpinannya, kepada otoritas yang lebih tinggi, tidak taat, tidak setia. Orang durhaka hanya mencari kejahatan. Artinya bahwa orang durhaka itu selalu melakukan apa yang jahat. Orang durhaka itu selalu melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Orang durhaka itu selalu melakukan hal yang berdosa, yang bertentangan. Kalau Tuhan memberi perintah untuk kita mengampuni, orang durhaka tidak taat, tidak mau mengampuni. Kalau Tuhan memberi kita larangan, jangan mencuri, orang durhaka itu ingkar kepada perintah, tidak taat, dia mencuri. Itulah orang durhaka, orang yang ingkar terhadap perintah, orang yang tidak setia. Dan semua dosa, tentunya semua dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Semua dosa itu merupakan ketidaktaatan kepada Allah, pemberontakan kepada Allah. Dosa itu merupakan pembangkangan kepada Allah karena melanggar perintahnya. Dosa itu merupakan ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Ketidaktundukan kita kepada otoritas Allah. Itulah dosa. Kalau kita mengingat ketika manusia jatuh ke dalam dosa,
dalam Kejadian pasal yang ketiga, Tuhan memberikan perintah kepada manusia, kepada Adam dan Hawa, bahwa semua buah yang ada di Taman Eden boleh mereka makan, kecuali satu buah yang ada di tengah-tengah taman, buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu saja yang tidak boleh dimakan. Tetapi manusia mengingkari perintah Tuhan. Manusia tidak setia kepada perintah Tuhan. Manusia tidak tunduk kepada apa yang Tuhan perintahkan. Tidak tunduk kepada otoritas Tuhan yang memberikan perintah itu. Ketika iblis datang kepada Hawa, iblis membujuk, merayu Hawa dengan sedemikian rupa, sehingga Hawa mengingkari perintah Tuhan. Manusia tidak taat kepada perintah Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Manusia mengikuti apa kata iblis. Akhirnya mengambil buah itu dan dimakan. Dan manusia jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena tidak setia kepada Tuhan. Tidak setia kepada perintahnya. Manusia menjadi durhaka karena mengingkari perintah Tuhan. Manusia menjadi berdosa. Dan dikatakan di dalam Amsal 17 ayat 11 kalimat selanjutnya, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Terhadap orang-orang yang durhaka, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan, orang-orang yang tidak mau tunduk kepada otoritas Tuhan, orang-orang yang memberontak kepada Tuhan, orang-orang yang membangkang Tuhan. Tuhan akan memerintahkan utusan yang kejam. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, dalam Kejadian pasal yang ketiga, manusia diusir dari Taman Eden. Dan Tuhan mengirimkan utusan-utusan, beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala untuk menjaga supaya manusia tidak kembali ke Taman Eden, supaya manusia tidak makan buah kehidupan. Manusia diusir dan dijaga taman itu. Jalan menuju kepada pohon kehidupan itu dijaga oleh kerub yang menggunakan pedang yang bernyala-nyala itu. Apabila manusia nekat, Adam dan Hawa nekat mau kembali memaksa diri masuk ke Taman Eden, maka pasti akan dibinasakan, akan dimatikan saat itu juga. Jadi orang yang durhaka adalah orang yang selalu mencari kejahatan, orang yang selalu berbuat jahat, orang yang tidak setia, orang yang tidak taat kepada perintah. Dan Tuhan menghukum orang-orang yang durhaka. Tuhan menghukum orang-orang yang hidup di dalam kejahatan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita yang dahulu orang-orang durhaka. Kita termasuk orang-orang yang durhaka. Kita yang dahulu orang-orang berdosa. Tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan menebus kita. Karena kasih Tuhan, Tuhan mau menyelamatkan kita. Tuhan menguduskan kita. Tuhan menyucikan kita. Dan setelah kita sudah ditebus, kita sudah dikuduskan, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, jangan kembali menjadi orang durhaka. Jangan kembali menjadi orang durhaka. Jangan kembali hidup di dalam kejahatan. Jangan kita mengingkari perintah-perintah Tuhan. Kalau kita tidak mau dihukum oleh Tuhan, jangan kembali menjadi orang durhaka.
Jangan hidup di dalam kejahatan-kejahatan. Tetapi marilah kita menjadi umat-umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Marilah kita menjadi umat-umat Tuhan yang taat kepada Tuhan, taat kepada perintah-perintahnya. Jangan mencari hal-hal yang jahat, tetapi mari kita mencari hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang kudus, hal-hal yang mulia, hal-hal yang bermanfaat, baik bagi kerohanian kita, juga bagi hidup kita. Jangan menjadi orang yang durhaka, jangan kembali menjadi orang yang durhaka. Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah menguduskan kita, sudah membenarkan kita. Mari gunakan hidup kita untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melakukan yang baik, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Kalau ada di antara kita yang kembali menjadi orang durhaka, yang kembali hidup di dalam hal-hal yang jahat, mari kita bertobat. Kita kembali kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau mengampuni kita. Ketika kita kembali kepada Tuhan, maka kita kembali dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita terus hidup di dalam kedurhakaan, terus hidup di dalam ketidaksetiaan kepada Tuhan, terus hidup di dalam kejahatan, maka penghukuman Tuhan yang akan kita alami kalau kita tidak kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi peringatan bagi kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan, taat melakukan perintah Tuhan. Jangan membangkang, jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan memberontak kepada otoritas yang Tuhan percayakan, yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pertolongan Tuhan di dalam masalah keluarga, di dalam masalah pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami, Engkau mengasihi kami, Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah menguduskan kami, sehingga kami tidak menjadi orang yang durhaka lagi, kami tidak menjadi orang-orang yang berdosa lagi. Karena kasih-Mu, Engkau sudah menguduskan dan menebus kami Tuhan. Tuhan terus pimpin kami, Tuhan mampukan kami menjadi umat-umat-Mu yang setia kepada Engkau. Mampukan kami menjadi umat-umat yang taat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Tuhan memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami keluarga GPD LSAD Magelang hendak menyanyi bagi Tuhan selama kami hidup. Hendak bermazmur bagi Engkau ya Allah selagi kami ada. Biarlah renungan kami manis kedengaran kepadamu. Kami hendak bersuka cita karena Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.